Halo guys, ada yang menarik nih guys ya. Ada barang baru yang gue juga baru tahu nih guys ya, yaitu yang namanya surat pernyataan pembagian waris. Apa ini? Barang apa ini ya teman-teman ya? Ini supaya Anda tidak kena pajak warisan katanya. Oke, langsung gue sharing aja teman-teman supaya lu tahu ya. Ini adalah berita dari DDTC News. DDTC News adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia ya. Nah, ini ada berita tanggal 2 April kemarin ya, cara buat surat pernyataan pembagian waris atas tanah agar bebas pajak. Jadi, ketika ada Mister A memberikan warisan kepada Mister B berupa tanah atau bangunan, kan perlu balik nama dong. Nah, ketika balik nama, kan ada pajak penjual, ada pajak pembeli, ya kan? Atas pajak pembeli itu BPHTB tetap mesti bayar 5%, itu nggak bisa lari ya. Tetapi PPh-nya bisa dibebaskan karena ini warisan, ya kan? Nah, yang 2,5%. Mari kita baca. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ya atau badan dari pengalihan hak atas tanah bangunan berupa PPh final, terutang PPh final ya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila itu harta warisan, oke? Warisan ataupun hibah ya teman-teman ya, dua-duanya tidak kena PPh final atas penjualan tanah bangunan ini ya. Kita lihat ke Per 8. Nah, gue juga baru tahu nih Per 8 ya. Pasal 3 ayat 1 Per 8 tahun 2023, PHTB karena waris ya, merupakan salah satu kondisi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh final atas PHTB. PHTB itu maksudnya PPHTB ya. Jadi ketika lu jual beli atau balik nama tanah bangunan, ada PPHTB, ada BPHTB ya. Jadi ada PP pajak atas pengalihan hak, ada bea atas pengalihan hak. Kalau bea itu kan 5% pembeli itu nggak bisa lari, sedangkan PPh, nah pajak atas pengalihan hak itu 2,5% bisa digratiskan kalau dia warisan atau hibah. Nah, untuk dikecualikan dari pembayaran atau pemungutan PPh final tersebut, ahli waris harus memiliki surat keterangan bebas SKB PPh atas PPh tersebut. Adapun SKB itu diterbitkan oleh DJP. Nah, supaya lu bisa gratis PPh 2,5%, teman-teman, Anda harus mengurus yang namanya SKB, surat keterangan bebas ke kantor pajak. Nanti SKB ini Anda dapatkan, maka lu bisa bebas dari PPh 2,5% penjual itu. Oke? Tata cara permohonan SKB PPh oleh ahli waris diatur dalam pasal 4 ya, Per 8 2023. Dalam mengajukan permohonan ke DJP, wajib pajak juga harus melampirkan surat pernyataan pembagian waris. Nah, ini yang kita baru tahu teman-teman ya, ini barang baru nih. Divisi kali ini akan menjelaskan cara membuat surat pernyataan pembagian waris oleh ahli waris ya. Nah, teman-teman mula-mula bikinlah surat pernyataan pembagian waris sesuai dengan format pada Per 8 ini. Nah, ini dia ya, kalau gua buka di sebelah kanan, nah ini dia, ada di contoh D ya, di nomor D, oke, surat pernyataan pembagian waris. Nah, jadi surat ini dibikin oleh siapa? Oleh ahli waris teman-teman ya, oleh ahli waris dan biasanya sih ini sudah dibantu oleh notaris ya seharusnya. Nah, semestinya notaris yang ngaturin warisan, maka notaris yang akan aturin surat-surat seperti ini. Jadi, saya yang bertantangan di bawah ini adalah ahli waris dari, nah ini nama si orang tua yang meninggal nih, mohon maaf nih, almarhum, nomor NIK, NPWP, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima pembagian waris berupa tanah bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut. NOP-nya berapa, nomor identifikasi bidang tanahnya berapa, alamatnya di mana, luasnya berapa, luas bangunannya berapa, nilai pengalihannya berapa. Nah, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Semuanya teman-teman ya, semua ahli waris ya. Jadi bukan cuma satu orang yang menerima saja, tetapi seluruh ahli waris harus membuat surat pernyataan bersama teman-teman ya. Nah, jadi ini dibikin sesuai dengan Per 8 tahun 2023. Nah, setelah itu teman-teman, silakan isi data dan informasi yang diperlukan dalam surat tersebut ya. Untuk nomor satu ini sudah di ini ya, teman-teman tinggal baca aja tadi. Nomor 6, nomor 10 diisi tempat tinggal bla bla bla. Nomor 13 tanda tangan masing-masing ahli waris. Nomor 14 diisi dengan nama masing-masing ahli waris. Setelah itu surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Jangan lupa dikasih materai di setiap tanda tangan. Selesai, semoga bermanfaat. Oke. Jadi di setiap tanda tangan ini harus ada materai 10.000 teman-teman ya. Nah, kenapa kita nggak pernah tahu dokumen ini? Karena biasanya ini diurus oleh si notaris ya. Biasanya kan ketika ada terjadi orang tua meninggal, kemudian ada warisan, kemudian, tanah atau bangunan ini mau dibalik nama, kita datang ke notaris kan. Kita datang ke notaris, notaris yang membuatkan SKB-nya lah, surat pernyataannya lah, kita semua tinggal terima beres saja, sudah tiba-tiba sudah berganti nama gitu kan.
Nah, sekarang buat teman-teman supaya tahu aja nih, supaya lu tahu aja bahwa dalam rangka mengajukan SKB, surat keterangan bebas PPh atas balik nama itu, kita mesti mengajukan surat ini, surat pernyataan pembagian waris di Per 8 tahun 2023. Nah, ini ditandatangani oleh seluruh ahli waris teman-teman ya, bukan cuma satu orang. Siapa yang dimaksud dengan ahli waris? Istri yang bersangkutan, almarhum, istri yang almarhum, kemudian seluruh anak-anak kandungnya si almarhum. Setahu gua seperti itu ya. Tetapi anyway, ini semua sih mestinya ditulis oleh notaris sih, dibuat oleh notaris ya, jadi nggak ada masalah. Oke teman-teman ya, itu aja surat pernyataan pembagian waris. Semoga terbantu.